Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayuhan nas wa ya ayuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pada siang hari ini marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jalankan apa yang diperintah oleh Allah, jauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini semua jadi amal ibadah kita, jadi buat bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab bekal yang paling hebat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dunia ini cuma sebentar. Dunia ini cuma sebentar. Sementara kita tinggal di dunia ini. Setelah itu kita masuk ke dalam kubur. Umar bin Khattab pernah mengatakan seperti ini. Al-qabru bahrun nadamah. Kuburan itu adalah lautan penyesalan manusia. Kuburan itu lautan penyesalan manusia. Nanti manusia semuanya akan menyesal kalau sudah masuk ke dalam kubur, sudah meninggalkan alam dunia ini. Ini bukan terakhir, Pak. Masuk ke dalam kubur itu adalah babak awal kita menghadapi pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan manusia yang ada di dalam kubur. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwas. Mal mayyitu, tidaklah seorang mayit. Manusia kalau sudah meninggal dunia disebut dengan mayit. Fi qabrihi, di dalam kuburnya, illa kal ghariqil mughawwas. Tidaklah seorang manusia kalau sudah ada di dalam kubur seperti orang yang sedang tenggelam. Gharik, gharik itu artinya tenggelam. Al-mughawwas, dia yang minta tolong. Al-mughawwas artinya orang yang sedang tenggelam, dia minta tolong. Kita lihat di pinggiran laut ada orang tenggelam. Itu orang yang sedang tenggelam di tengah laut. Dia tidak lagi meminta apa yang ada di dunia ini. Orang yang sedang tenggelam tidak mau dikasih emas 1 karung. Orang yang sudah meninggal dunia, yang lagi tenggelam itu, Pak, ibaratnya dia tidak mau dikasih harta. Apa yang dibutuhkan orang yang sedang tenggelam? Paling kayu, Pak, paling ban bekas,
yang bisa mengapungkan dia, yang bisa menyelamatkan dia. Illa kal gharikil mughawwas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti manusia nih Pak pada minta tolong. Yang tadiru da'watan, semua manusia yang ada di dalam kubur yang tadiru da'watan, menunggu doa, untayan doa. Dari siapa? Min ibnihi, dari anaknya, wa akhihi, dan dari saudaranya, wa sadiqin lahu, kata Nabi, dan dari saudara-saudara dan teman-temannya yang ketika di dunia dia pernah baik, yang ketika di dunia dia bergaul. Yang tadiru da'watan, nunggu doa itu Pak. Orang tua kita nungguin doa dari anaknya. Ketika ada untayan doa dari anaknya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang ditunggu oleh seorang ayah. Itulah yang ditunggu oleh seorang ibu ketika ada di dalam kubur. Menunggu doa anaknya yang ketika waktu dulu dia belum bisa bicara, diajarkan berbicara oleh orang tuanya. Begitu sudah bisa berbicara, anak itu mendoakan orang tuanya. Ketika lagi belum bisa berjalan, diajak jalan, diajak belajar berjalan, diantarkan itu ke pengajian, dikenalkan dengan sholat, dikenalkan dengan bacaan-bacaan sholat, dikenalkan dengan bacaan Al-Quran. Itu anak nanti akan menolong kita ketika kita lagi dikubur. Yang tadiru da'watan, kita semua menunggu doa dari anak kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wa akhihi, dan saudara kita. Doa dari saudara kita, dari kakak kita, dari adik kita. Makanya kita yang akur Pak dengan saudara kita, kita yang akur dengan kakak dan adik kita. Sehebat apapun perkelahian kakak dan adik, dia akan tetap menjadi saudara kita, saudara satu kandung, saudara sedarah Pak. Tidak bisa dipisahkan bahwa dia adalah kakak kita, bahwa dia adalah adik kita. Itulah Pak, orang itu menunggu doa dari saudaranya, dari kakaknya, dari adiknya. Kakaknya ingat kepada adiknya, adiknya ingat kepada kakaknya. Ini yang indah Pak. Makanya kita dianjurkan untuk silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan wahia qati'ur rahimin, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang kita tunggu doanya? Aus sadiqin lahu, aus sadiqin lahu, teman kita nih. Ketika lagi sholat kita berteman, ngaji kita berteman, kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Makanya kita bergaul dengan orang yang baik, teman kita yang baik, teman kita yang saleh. Kenapa? Karena nanti dia itu yang akan mendoakan kita tanpa diminta lagi Pak. Datang ke rumah kita Pak. Faidah lahiqathu, dan kalau seandainya itu orang yang sudah meninggal dunia, dia mendapatkan doa dari anaknya, dia dapatin doa dari saudaranya, dari temannya, faidah lahiqathu kana ahabba ilaihi, itu doa paling disukai oleh orang-orang yang ada di dalam kubur. Kanat ahabbu ilaihi, dia akan lebih senang menerima doa dari orang-orang yang ada di dunia, itu orang-orang yang kubur Pak. Seandainya ditawarkan dunia dan isinya, maka orang-orang yang ada di dalam kubur dia lebih memilih doa daripada dunia dan isinya. Ditawarkan itu, mau nggak engkau dunia dan isinya nih, kata orang-orang yang ada di dunia. Enggak, kita butuh doa, kita butuh doa, kita butuh doa. Makanya sekarang hadirin yang berbahagia, guru-guru kita, orang-orang soleh dulu mengajarkan ketika kita ingin memasuki bulan Ramadan, datengin kuburan orang tuanya kalau sudah meninggal dunia, datengin doakan orang tuanya. Kalau masih hidup, datengin itu orang tuanya. Karena inilah bakti kita. Kapan lagi Pak kita berbakti? Nanti kalau ada peristiwa kita ditinggal oleh orang tua, baru kita berasa Pak.
Saya punya teman itu ringtone-nya itu Pak, ringtone-nya di HP-nya itu orang tuanya, ibunya memanggil tulisannya Pak. Kenapa itu? Dia rindu dengan panggilan orang tuanya, rindu dengan HP orang tuanya yang memanggil dia. Tapi apa yang terjadi pada saat ini? Kita lebih nggak mau ngangkat HP kita ketika orang tua kita menghubungi kita. Baru nanti ketika kita sudah ditinggal oleh orang tua kita, baru kita merasakan bagaimana kita ini sedihnya, bagaimana berharganya orang tua kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar jasa orang tua kita, Pak. Ketika kita lahir aja Pak, sudah dikenalkan dengan Allah. Orang tua kita sudah mengazankan kita di telinga kita. Sudah kita itu dikenalkan oleh orang tua kita kepada Allah. Nah, hari ini aku kenalkan kau dengan Allah yang menciptakan kamu, yang akan menjamin hidup kamu. Aku kenalkan dengan nabimu yang sudah mengajarkan segala kebaikan-kebaikan. Aku kenalkan dengan agamamu, agama Islam yang nanti kau akan anut. Dikenalkan kita Pak. Dengan harapan apa? Nanti ketika dia itu meninggal dunia, orang tua kita meninggal dunia, kita yang kembali Pak, balas jasa kita. Kita yang akan mentalkinkan dia, mentalkinkan orang tua kita di telinganya, la ilaha illallah, bimbing orang tua kita. Husnul khatimah. Itulah Pak, berharganya seorang anak, berharganya seorang anak Pak bagi orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, ada kesempatan. Ada kesempatan kita bisa datang ke makam orang tua kita. Ada kesempatan kita berziarah ke kubur kepada handai tolan kita, kepada saudara-saudara kita. Ayo, ini semua jadi amal ibadah kita. Nanti kalau kita sudah nggak bisa beramal baik lagi, itulah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, al-qabru bahrun nadamah. Kuburan itu adalah lautan penyesalan manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu mengajarkan kita kebaikan-kebaikan sehingga kita kembali ke jalan Allah, kembali ke hariban Allah dengan membawa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzubillahi